Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya ingin menyapa teman-teman guru, terutama teman-teman honorer nih. Ya, semangat Bapak Ibu, jangan patah semangat. Terus berjuang untuk perubahan nasib ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu, izin saya ingin berbagi informasi. Ini info resmi dari BKN loh Bapak Ibu. Tenaga honorer non database kategori ini dipastikan dapat jatah NIP P3K penuh waktu. Oke, di sini pernyataannya kata kuncinya adalah non database. Dipastikan dapat jatah NIP kemudian P3K penuh waktu yang akan diberikan kepada teman-teman yang ini, golongan ini. Oke Bapak Ibu, nanti silahkan disimak ya paparannya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat tentunya bagi Bapak dan Ibu, terutama teman-teman honorer. Silakan disimak sampai selesai. Lengkongayobandung.com, Menpan RB Rini Widiantini telah bertekad akan mentuntaskan nasib tenaga honorer di Indonesia melalui seleksi P3K 2024. Terima kasih Bu Menteri ya, sudah bertekad untuk menyelesaikan teman-teman honorer ini ya, untuk masuk di seleksi P3K 2024. Hal tersebut yang menjadikan alasan seleksi P3K 2024 hanya dikhususkan untuk tenaga honorer. Ya, kita tahu jumlahnya luar biasa tenaga honorer ini, jutaan Bapak Ibu, sehingga harus ada perhatian khusus ya teman-teman, terutama bagi Bapak Ibu para pejabat, baik itu di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, termasuk di kabupaten kota. Maaf ya, betul ya, pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi maupun di pusat, itu ya. Harus ada perhatian serius ya, untuk kalau memang benar-benar ingin mentuntaskan, ingin membantu teman-teman yang honorer. Karena di lapangan banyak sekali keluhan-keluhan yang diterima oleh teman-teman, sehingga pesimis ya untuk bisa diterima di P3K. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana sekarang nasib tenaga honorer non database PKN? Oke, silakan nanti disimak Bapak Ibu. Nah, pada seleksi P3K 2024 ini tenaga honorer database PKN berkesempatan mendaftar di tahap 2. Adapun seleksi P3K tahap 2 tersebut terbuka untuk non ASN. Oke, yang telah bekerja di instansi pemerintah. Ini tolong dicatat ya Bapak Ibu, yang bekerja di instansi pemerintah. Berarti nggak termasuk di swasta dong kalau begitu ya. Di instansi pemerintah minimal 2 tahun dan jumlah dan alumni PPG. Nah, PPG mungkin dalam hal ini adalah tenaga honorer tapi lulus PPG ya. Baik itu biasanya PPG pada jabatan nih ya, bukan dalam jabatan. Nah, ini juga ada kesempatan untuk ikut ya di tahap kedua. Kedua golongan tersebut merupakan peringkat terbawah dalam peringkingan pengangkatan P3K berdasarkan skala prioritas. Nah, itu yang menjadi ganjalan adalah skala prioritas Bapak Ibu. Artinya tenaga honorer tahap 2 nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi bertahap dulu dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Apabila, nah di sini yang gak enak ini, apabila terdapat sisa formasi dari tahap 1. Ya semoga aja kalau kasusnya seperti itu, bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini segera diuruslah paling tidak begitu ya. Oke, BKN mengatakan untuk memperbesar peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka pelamar tahap 2 harus mendaftar pada formasi yang belum ada di peminat. Makanya diintip-intip tuh ya. Jadi harus mendaftar pada formasi yang belum ada peminat. Informasi jumlah pelamar pada formasi P3K 2024 dapat dilihat pada pengumuman seleksi administrasi tahap 1 pasca sanggah. Nanti silakan lini masih waktunya ya Bapak Ibu. Nah, perlu diingat bahwa dalam memilih formasi peserta wajib sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Jadi memilih formasi sesuai dengan yang diwajibkan ya, sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Jangan sampai memaksakan mendaftar pada formasi yang tidak sesuai dengan ijazah karena peminatnya masih kosong. Jadi intinya begini, kalaupun itu kosong, tapi dilihat juga Bapak Ibu ijazahnya apa. Jadi di sini jangan sampai memaksakan mendaftar pada
formasi yang tidak sesuai dengan ijazah karena peminatnya masih kosong. Artinya di luar itu ya. Kita lanjutkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka tenaga honorer yang bersangkutan akan dipastikan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, itu salah satunya alasan TMS untuk kepala sekolah ya. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih ya. Semoga ini memberikan manfaat terutama kepada Bapak dan Ibu ya, untuk sebagai bahan pencerahan, sebagai bahan ya, masukan mungkin ya, sebagai bahan renungan juga ya, mudah-mudahan. Dan saya hanya berharap teman-teman yang sekarang sedang berjuang ikut tes ya, P3K, saya doakan semoga mulus ya, tidak ada halangan, tidak ada ganjalan, lancar begitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.